1928 di Jakarta pada Kongres Pemuda, nama Indonesia dipakai pada Sumpah Pemuda. Sampai puncaknya, apakah kalian tahu kalau sebelumnya pada abad ke-19 negara kita bernama India Timur, tapi kenapa sekarang menjadi Indonesia? Ceritanya gini, jadi ada orang Indonesia mengirim surat ke India ngajak ketemu, tapi dia nggak datang-datang ke Indonesia karena dia kira di negaranya. Jadi karena sering ketukar antara dua negara ini, di kalangan para akademis, pada tahun 1850, George Weir pada jurnalnya ngusulin nama Indonesia dan Malayunesia. Lalu, James Richardson Logan mengambil usulan nama Indonesia pada jurnalnya memodifikasi menjadi nama Indonesia. Dari situ nama Indonesia mulai populer, banyak digunakan di kalangan akademi Eropa. Sampai pada tahun 1928 di Jakarta pada Kongres Pemuda, nama Indonesia dipakai pada Sumpah Pemuda. Sampai puncaknya, saat proklamasi 1945, nama Indonesia resmi dikumandangkan dan digunakan sebagai nama negara tercinta kita ini. Tahukah kamu kalau orang zaman dulu di Indonesia orang-orang yang sakti, kenapa kita bisa dijajah? Dari kebal senjata serta tidak bisa dibunuh dengan cara apapun, lalu kenapa orang-orang dulu bisa dijajah? Karena walaupun Indonesia sakti, tapi mereka mudah diperalat dan diadu domba oleh penjajah Belanda, baik rakyatnya maupun rajanya. Karena di zaman itu Indonesia masih berbentuk kerajaan, dan para penjajah sadar bahwa tidak mungkin melawan mereka secara langsung. Jadi bangsa penjajah memanfaatkan metode dengan nama metode et impera. Ini merupakan strategi adu domba gerakan politik yang dikobarkan oleh kongsi dagang VOC dengan tujuan mencari sumber kekayaan di negara lain. Strategi ini pertama kali diterapkan oleh Julio Caesar untuk memperbesar kekaisaran Romawi. Belanda melalui VOC, suatu persekutuan Belanda yang memonopoli perdagangan di Asia untuk menaklukkan raja-raja di daerah-daerah Nusantara. Salah satunya Perang Ponorogo antara Kerajaan Mataram dibantu oleh Belanda melawan rakyat jelata Jawa dan Pangeran Ponorogo. Jika Belanda berhasil membantu mereka, pasti mereka akan merebut wilayahnya dari lawan. Kalau kamu suka cerita sejarah singkat seperti ini, kamu bisa follow supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya.